Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igun Gunawan dari Prodi PAI. Saya akan membahas tentang belajar toleransi dari Piagam Jakarta. Eh, Perjuangan kemerdekaan Indonesia diraih dengan proses yang cukup panjang dan sampai pada akhirnya dibentuklah yang namanya BPUPKI. Ya. Di sini di tanggal 29 Mei, peristiwa pertama yaitu sidang dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan agendanya adalah membahas dasar negara Indonesia Merdeka. Belum ada rumusan final yang disampaikan oleh Dr. Supomo, Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno. Tanggal 1 Juni 1945 lahirlah nama Pancasila dari pidato Insinyur Soekarno, dan di hari ini pula dirayakan yang namanya Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 22 Juni, dibentuklah Panitia 9, terdiri dari tokoh nasionalis dan tokoh Islam. Nah, hasil disepakati naskah yang disebut dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter dengan bunyi sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pada tanggal 17 Agustus, eh, Insinyur Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Ya, status Piagam Jakarta masih digunakan yang ada 7 kata itu. Kemudian pada 18 Agustus, sidang pertama PPKI, isu mulai muncul, yaitu wakil dari Indonesia Timur, terutama perwakilan Kristen, merasa keberatan dengan adanya bunyi sila pertama dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, karena dikhawatirkan menimbulkan perasaan tidak inklusif. Lalu tokoh kunci yaitu Muhammad Hatta dan yang lainnya, akhirnya ada hasil akhir dari disahkannya Undang-Undang Dasar, yaitu dengan menyebut sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Pelajaran dari Piagam Jakarta untuk kehidupan masa kini, yang pertama tentunya adalah toleransi, adalah kekuatan bukan kelemahan. Ya. Kemudian yang kedua, dialog dan musyawarah lebih baik daripada konflik. Ya. Media sosial saat ini dan perbedaan pandangan politik atau agama yang sering tajam, kita perlu belajar berbicara dengan kepala dingin dan hati terbuka. Kemudian mengutamakan persaudaraan di atas ego pribadi atau kelompok, yaitu tidak fanatik, ya, baik dari sisi agama, suku maupun pandangan politik. Kemudian menjadi religius tanpa menjadi eksklusif, ya kita tetap bisa menjadi orang yang taat beragama, tapi tetap terbuka, menghormati pemeluk agama-agama yang lain. Dan tentunya persatuan harus tetap dijaga, bukan sekedar hanya jargon belaka, ya. Kita tetap bisa menjaga kerukunan baik di lingkungan kampus, sekolah, dan juga tempat kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.